wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La yasufu ghairu ilallah. Bismillahirrahmanirrahim. La yasufu su'ailallah. Bismillahirrahmanirrahim. Makalimatin faminallah. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Faridal Falepi beserta teman-teman dan rekan-rekan perbankan syariah. Saya di sini akan menjawab tugas-tugas soal UAS, tugas bahasa Arab. Langsung saja soal yang pertama, jelaskan 3 bagian dari marfu'at dengan penjelasan yang lengkap dengan disertai contoh tiap-tiap bagian. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang bagian-bagian dari marfu'at. Marfu'at adalah keadaan di mana sebuah kata dibaca dengan harokat domah ataupun di akhir kata ada huruf waw, alif atau nun yang adalah tanda-tanda rofa tersebut sendiri. Marfu'at dibagi menjadi 7 bagian, akan tetapi saya di sini akan menjelaskan tiga bagian dari marfu'at saja. Marfu'atul asma, isim yang diwajibkan dirofakan. Isim yang wajib dirofakan ada 7. Yang pertama fa'il, naibul fa'il, mubtada, khobar, isim kana, khobar inna. Isim yang ikut pada isim yang wajib dirofakan. Pada yang ketujuh ini ada na'at, atof, taukid, dan badal. Akan tapi yang akan saya jelaskan hanya 3 diantaranya, yaitu yang pertama fa'il, ialah pelaku pekerjaan yang biasa dikenal subjek. Dalam istilah nahunya, fa'il itu isim yang diirobi rofa yang jatuh setelah kalimat fi'il mabni maklum. Apa sih fi'il mabni maklum? Fi'il mabni maklum itu kebalikannya dari fi'il mabni majhul. Adapun ciri dari mabni majhul ialah kalau berbentuk fi'il madi, maka huruf awal diharokat di domah dan huruf sebelum akhirnya berharokat kasroh. Contohnya fu'ila. Adapun jika berbentuk fi'il mudhari, huruf awalnya berharokat domah dan huruf sebelum akhirnya diharokati fathah. Contohnya yuf'alu. Contoh dari lafadz mabni maklum ialah koma zaidun. Lafadz koma di sini termasuk fi'il madi mabni maklum. Kenapa? Karena harokat awalnya tidak berharokat domah dan sebelum akhirnya tidak berharokat kasroh. Lafadz zaidun di sini kedudukannya menjadi fa'il. Kenapa? Karena zaidun di sini berharokat domah di akhir yang menandakan bahwa dia fa'il. Langsung saja masuk ke pembahasan fa'il. Fa'il terbagi menjadi 2. Yang pertama itu ada fa'il domir, isim yang jelas yang tidak berupa kata ganti. Contohnya koma zaidun. Zaidun menjadi isim dhohir karena dia jelas nama orang bukan kata ganti. Lalu yang kedua ada isim domir, isim yang berupa kata ganti. Contohnya kumtu. Pada kalimat ini terdiri dari 2 kalimat, yaitu kum dan tu. Kum di sini termasuk fi'il madi dan tu isim domir yang sudah menduduki menjadi fa'il. Lalu yang kedua ada naibul fa'il. Asal usul naibul fa'il, isim yang jatuh setelahnya fa'il dan diirobi nasob. Contohnya dzoroba zaidun amron. Pada lafadz ini belum ada naibul fa'il, maka kita akan merubahnya. Langkah pertama, hilangkan atau buang fa'il menjadi dzoroba amrun. Kenapa menjadi amrun? Karena ia sudah menduduki fa'il, maka berubah harokatnya menjadi domah. Karena lafadz dzoroba masih fi'il mabni maklum, kita ubah menjadi mabni majhul. Ubah harokatnya menjadi dzuriba amrun. Naibul fa'il terbagi menjadi 2. Yang pertama ada isim dhohir, isim yang jelas tidak berupa kata ganti. Contohnya dzuriba amrun. Yang kedua ada isim dhohir. Yang kedua ada isim domir, isim yang berupa kata ganti. Contohnya dzuribtu. Yang ketiga ada mubtada, isim yang wajib diirobi rofa yang sepi dari amil lafzi. Amil lafzi ialah amil yang dapat dibaca, dilihat, ditulis dengan 2 mata. Contohnya mubtada zaidun qaimun.
Zaidun termasuk kalimat isim yang wajib di-i'rab, di-rofa pada lafadz ini tidak didahului oleh amil apapun. Bisa dikatakan Zaidun ini lafadz yang sepi dari amil lafdi, dan Zaidun bisa disebut dengan mubtada. Lalu soal yang kedua, jelaskan 3 bagian dari mansubat dengan penjelasan yang lengkap dengan disertai contoh tiap-tiap bagian. Mansubatul asma, bab yang menjelaskan tentang isim-isim yang dibaca nasab. Isim yang dibaca nasab ada 15. Yang pertama, maf'ul bi, masdar, dzaraf zaman, dzaraf makan, hal, tamyiz, mustasna, isim la, munada, maf'ul min ajli, maf'ul ma'ah, khobar kana, isim ina, maf'ul zona, dan yang terakhir isim yang mengikuti isim yang dinasobkan. Akan tetapi saya akan menjelaskan hanya 3 diantaranya, yaitu yang pertama ada maf'ul bih, isim yang mansub yang dinasobkan setelah fi'il dan fa'il. Biasa yang dikenai pekerja maf'ul bih ada 2. Yang pertama itu ada maf'ul bih isim zahir. Contohnya di sini darabtu Zaidan, artinya saya memukul kepada Zaid. Di sini yang dipukul Zaid, maka si Zaid menjadi maf'ul bih. Lalu yang kedua ada maf'ul bih isim dhamir, terbagi menjadi 2 lagi, ada dhamir mustasil dan dhamir munfasil. Contoh yang mutasil, dzarabani, maf'ul bih nya lafadz ini yang artinya aku. Contoh yang lalu yang kedua ada maf'ul bih isim dhamir. Maf'ul bih isim dhamir terbagi menjadi 2 lagi, ada dhamir muttasil dan dhamir munfasil. Contoh yang muttasil, dzarabani, maf'ul bihnya lafadz ini yang artinya aku. Contoh yang munfasil, iya kepadaku. Lalu yang kedua masdar, isim atau sigot masdar yang terletak nomor 3 dari tafsrifan. Contohnya di sini dzaraba yadribu dzurban. Masdar yang terletak di nomor 3 berarti masdarnya ialah dzurban. Perbedaan masdar dengan isim masdar, kalau masdar contohnya nashoro yang suruh nasron. Nah, di sini nasron menjadi masdar karena mengandung semua unsur dari fiilnya. Kalau isim masdar contohnya shola, yusollu, yusolli, sholatan. Di sini isim masdarnya sholatan karena tidak mengandung semua unsur dari fiilnya. Masdar terbagi menjadi 2. Yang pertama ada masdar lafzi, lafaz dengan masdar dan fiilnya sama, contohnya qataltuhu, qotlan. Lalu yang kedua ada masdar manawi, masdar yang secara lafaz beda tetapi secara makna sama, contohnya jalastu qu'udan. Yang ketiga ada dzaraf zaman, ialah isim yang menunjukkan keterangan waktu yang dinasobkan, contohnya al-yauma yang artinya hari, al-lailata yang artinya malam, sobahan yang artinya pagi, abadan artinya selamanya. Dzaraf zaman ada 2. Yang pertama dzaraf mutasharrif, sorof yang bisa ditarkib dengan menjadi dzaraf dan selain dzaraf, contohnya lafadz al-yauma. Lalu yang kedua dzaraf ghairun mutasharrif, dzaraf yang selamanya tarkib menjadi dzaraf, contohnya udwatan, bukhrotan, syaharon. Lalu soal yang ketiga, jelaskan majrurah dengan penjelasan yang lengkap dengan disertai contoh tiap-tiap bagian. Maf'udzatil asma, berapa isim yang dibaca jer? Maf'udzatil asma itu terbagi menjadi 3. Yang pertama dengan huruf jer, di antaranya huruf jer ialah min, ila,
ala. Contohnya minal masjidil lafat al masjid di kalimat yang dijerkan menggunakan huruf jar berupa huruf jarnya yaitu min. Yang kedua ada dengan idhofah, terdiri dari mudhof ilaih. Contohnya gulamu zaidun. Contohnya gulamu zaidin. Zaidin ini dijerkan karena dia menjadi mudhof ilaih dari gulamu. Gulamu menjadi dzaraf. Hukum dzaraf ilaih yaitu huruf jar dan hukum dzaraf membuang tanwin yang tadinya gulamu menjadi gulamu. Kalimat isim yang dijerkan dengan idhofah ada dua macam. Yang pertama yuqaddaru bilami, lam yang memiliki makna kepemilikan. Contohnya gulamu zaidin, asalnya adalah gulamu li zaidin, yang artinya pembantunya si Zaid. Lalu yang kedua ada yuqaddaru bimin, contohnya sabun huzin, asalnya ialah saubun min huzin, bajunya dari sutra. Yang ketiga lil mahfud, yang mengikuti jer, contohnya marotu birojulin akilin. Nah, lafat akilin ini jerkan karena dia menjadi naat dari kalimat rojulin. Yang keempat, jelaskan mazumat dengan penjelasan yang lengkap dengan disertai contoh tiap-tiap bagian. Mazumat ada asli jazm ialah sukun. Fi'il mudhari ialah kata kerja yang menunjukkan waktu, sekarang atau akan datang. Fi'il mudhari juga harus diawali huruf alim, nun, ya. Harokat asli fi'il mudhari ialah dhammah. Contohnya yadribu Muhammadu Zaidan. Lafaz yadribu di sini termasuk fi'il mudhari. Fi'il mudhari menjadi jazm apabila didahului salah satu huruf jazm yaitu lam, la'annaniyah dan in. La nahiyah yang bermakna larangan. Contoh didahului la nahiyah la tajlis. Fit toriki fi'il mudhari'nya ialah tajlis, asal katanya tajlisu. Kenapa bisa berharokat sukun? Karena didahului oleh la nahiyah, artinya janganlah kamu duduk di jalan. Lalu ada lam, artinya tidak. Contohnya lam yahfaz, yaitu ya zaidun darsahu, artinya Zaid tidak menghafal pelajarannya. Fi'il mudhari'nya ialah yahfaz, asal ialah yasfahu. Kenapa sukun? Karena dia diawali dengan lam, jadilah sukun. Lam dan nahiyah menjazmkan satu fi'il mudhari' saja. Lam berfaedah menindakkan suatu pekerjaan, sedangkan la nahiyah berfaedah melarang suatu pekerjaan. Lalu in ini menjazmkan dua fi'il mudhari' dengan faedah fi'il pertama merupakan sebab terjadinya fi'il kedua. Contohnya in tajtahid tanjah, jika kamu bersungguh-sungguh maka kamu pasti berhasil. Fi'il mudhari'nya tajtahid dan tanjah, asal katanya tajtahidu dan tanjahu karena didahului in maka menjadi sukun. Lanjut saya akan menjelaskan bab tawabi. Di antaranya ada na'at, ataf, taukid dan badal. Na'at adalah isim yang mengikuti kepada man'ud dalam rofa'nya, nasabnya, jer ma'rifatnya dan nakirohnya. Contohnya qoma zaidun al-aqilu. Al-aqilu di sini kedudukannya menjadi na'at. Man'udnya adalah zaidun. Na'at harus ikut kepada man'ud, makanya disebut sebagai pengikut. Na'at harus cocok dalam i'rabnya, takrifnya dan tazkirnya.
Pembagian naat ada dua. Yang pertama naat hakiki, baik naat atau man'ut yang cocok pada irobnya, taskir, ifrod maupun takrifnya. Contohnya qoma Zaidun al-aqilu. Di sini naat yang mengikuti man'ut yaitu Zaidun. Lalu yang kedua ada naat sababi, naat man'ut yang cocok irobnya. Contohnya qoma Zaidun al-alimu, abuhu. Al-alimu menjadi naat man'utnya abuhu. Syarat membuat naat yaitu harus tercipta dari isim sifat, contohnya isim fa'il, isim maf'ul, isim sifah musyabbibah. Lalu yang B ada atof. Huruf atof pada 10 diantaranya wa, au, fa, bal, la, lakina, hatta, summa, amma. Contoh diantaranya ialah wa, qoma Zaidun wa amrun. Atofnya huruf wa sebelum lafaz amrun, maka lafaz setelah wa ini diirobi seperti lafaz sebelumnya. Lafaz sebelumnya disebut madhuf alaih yang dimadhufkan. Lalu ada fa, qoma Zaidun fa amrun. Atofnya huruf fa yang terletak sebelum lafaz amrun, maka lafaz setelah fa ini diirobi seperti lafaz sebelumnya. Lafaz sebelumnya disebut madhuf alaih yang dimatufkan. B-nya taukid. Taukid isim yang mengikuti kepada isim yang ditaukidkan di dalam rofa'nya, nasobnya, jernya, makrifat. Taukid yaitu dengan beberapa lafaz yang diketahui ialah lafaz an-nafsu, ainu, kullu, dan ajma'u. Dan yang mengikuti ajma'u ialah lafaz abta'u, absa'u, dan aqta'u. Contohnya qoma Zaidun nafsuhu. Lafaz Zaidun ini kedudukannya menjadi muakkad yang ditaukidi, dan lafaz nafsuhu ini kedudukannya menjadi taukid karena Zaidun muakkad berharokat rofa, maka taukidnya pun harus rofa. C. Badal atau pengganti. Ketika badal bisa isim dengan isim atau fi'il dengan fi'il, maka mengikuti isim yang sebelumnya di semua irobnya. Badal ialah kalimat yang ikut pada mubdal minhu dalam irobnya dengan tanpa perantara apapun. Contohnya ja'a Zaidun akhuka. Nah, di sini Zaidun kan rofanya karena jadi fa'il dari lafaz ja'a, kemudian akhuka di sini juga rofa tandanya dengan wau karena dia asmaul khamsah. Nah, mubdal di sini ialah akhuka, dan yang menjadi mubdal minhu ialah Zaidun. Dan badal terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama badal syai' min syai', badal sesuatu dari sesuatu. Contohnya ja'a Zaidun akhuka. Maksudnya mubdal minhu dan mubdal ialah keadaan sama. Yang kedua ada badal ba'du min kul. Badal sebagian dari keseluruhan. Contohnya akal turrohifa sulusuhu. Contohnya akal turrohifa sulusahu, artinya saya makan roti sepertiga roti. Jadi di sini badalnya lafaz sulusahu. Yang ketiga ada badal istimal. Badal yang mengandung contohnya nafa'ani Zaidun ilmuhu, yang artinya bermanfaat kepadaku ilmunya Zaid. Badal di sini terletak di lafaz ilmuhu, Lalu yang keempat ada badal ghulat, artinya luput atau salah. Contohnya ra'aitu Zaidan al-farosa. Badalnya terletak pada lafaz al-farosa. Cukup sekian dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.